Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdul Mujib yang selalu dirahmati oleh Allah, seperti biasanya saya memberikan kata pengantar dulu bahwa hari ini kira-kira sudah 10 hari di desa kami tidak dituruni hujan deras seperti biasanya. Ya ada hujan-hujan sedikit, tapi alhamdulillah itu sudah cukup untuk menyiram bumi pertanian kami. Dan anak-anak ini semuanya adalah anak-anak petani yang semoga juga dirahmati oleh Allah, dirahmati umur mereka, akal mereka, dan seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, solihah, cerdas, dan berakhlakul karimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan tanya jawab dengan anak-anak cerdas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar jika kita tidur menghadap tembok itu di belakang kita ada setan? Nah, yang enggak sih. Tidur yang di belakang kita atau tidak di belakang kita, itu ada setan atau tidak. Setan itu kan bisa membesar dan mengecil. Dan setan yang dimaksud setan itu apa? Bukan setan, jin mungkin. Ya, atau setan dari bangsa jin. Nah, kalau kamu tidur itu membaca seperti yang disunahkan oleh Rasulullah dalam hadis, ada yang bacaannya pendek, ada yang panjang. Bacaan yang pendek itu baca kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian berdoa. Apa doa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu 1 kali. Sudah tidur, kepala di sebelah utara, kakinya di selatan, terus miring ke barat kayak orang mati, kayak mayat yang dikubur di dalam kuburan. Nah, seperti itu. Terus apa kebetulan di depannya itu ada tembok, terus di belakangnya apa, ada jin atau setan? Tidak. Orang yang sudah berdoa sebelum tidur tidak akan diikuti oleh jin dan setan. Orang-orang yang masuk rumahnya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian membaca 1 kali kul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setan akan bicara kepada teman-temannya, jin-jin bicara kepada teman-temannya, kita tidak bisa masuk rumah ini atau kita tidak mendapatkan tempat di rumah ini malam ini. Jadi rumusnya itu. Makanya kalau mau tidur baca itu dulu, jangan langsung ngorok. Kayak turut deleh. Nah, itu durung berdoa, nanti nggak dimasuki oleh jin. Jin bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita berupa mimpi yang menyeramkan, dikejar-kejar oleh penjahat, dikejar oleh hantu dan sebagainya, mimpi yang serem-serem. Nah, itu kalau sudah dimasuki oleh jin dan setan. Kenapa? Karena mau tidur tidak berdoa dulu. Malah lebih baik lagi, kata Nabi, sebelum tidur wudu dulu. Setelah wudu naik ke peraduan atau tempat tidur, kemudian kayak tadi caranya, berdoa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, membaca Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus tidur. Atau dibalik, Al-Falaq
Al-Ikhlas dulu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian berdoa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, sudah tidur. Itu yang doa pendek. Kalau doa yang panjang ada Fatihahnya, ada yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Aisyah itu agak panjang. Ada ayat kursinya, ada Al-Ikhlasnya, Al-Falaq, An-Nas itu ada panjang. Nah, kamu pakai yang pendek aja. Nanti pasti tidak akan ada jin dan setan walaupun kamu tidurnya menghadap ke tembok. Tapi kalau kamu tidur tidak dengan cara itu, tidak berdoa, tidak wudhu, kemudian walaupun tidak menghadap ke tembok, ke dinding, kamu tetap diikuti oleh jin dan setan. Tuh. Jadi bukan masalah menghadap temboknya, tapi caranya tidur itu yang jadi masalah. Sholat awabin itu sholat mengisi waktu. Ya apa dewi sik durung jelas ikut tentang awabin. Tapi apa biasa ngelakon ibu. Lek maghrib sampai isya. Ya. Nah, kebiasaan miku sanggup itu. Berapa sholat awabin dari maghrib, setelah sholat maghrib sampai isya itu paling banyak 20 rakaat. Atau misalnya sholatnya panjang-panjang cuman 6 rakaat 2 enggak apa-apa. Tapi langsung sampai isya. Nah, enggak apa-apa. Nah, kalau orang-orang yang biasa sholat awabin itu dijamin masuk surga oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan tanpa hisab. Enak kan? Masuk surga tanpa hisab, gak usah diadili, langsung dipanggil malaikat, Miko, arek kembang, masuk kendaraan, numpak kendaraan langsung celing, langsung tutup dek terase swarga. Mandi dulu di Telaga Al-Kautsar yang harumnya lebih wangi daripada minyak kasturi sing paling mahal, atau beningnya itu lebih bening daripada putihnya lebih putih, dan beningnya lebih bening daripada susu. Jadi wis gak iso terbayang wis pokoke kaya apa enake meni-meni lek mlebu swarga iku. Itu dek terase tok sing kaya ngono, dan yo jero ni. Makanya berlomba-lombalah untuk menuju surga. Caranya iki mang salat 5 waktu jangan sampai bolong. Itu dulu, nanti kemudian ditambah-tambah lagi. Nah, termasuk menambah dengan salat awabin. Dari maghrib sampai isya. Berapa rakaat paling banyak? Berapa tadi? 20 rakaat. Surat-surat yang dibaca, caranya awabin, surat yang dibaca pertama biasa ya, sholat itu pakai Fatihah. Gak usah pakai ini, kakek. Gak usah pakai iftitah, doa iftitah ini wajah itu gak usah. Langsung Al-Fatihah. Ya, langsung Fatihah. Tapi kalau caranya membaca Fatihah itu ya wis biasa. Caranya membaca Fatihah ya biasa. Kemudian surat yang pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Boleh 1 kali, lebih baik 3 kali. Itu. Tapi seandainya Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama itu diganti dengan surat yang lain juga tidak apa-apa. Itu tidak wajib ya. Yang wajib dibaca harus Fatihah. Yaitu caranya sholat awabin itu sholat yang berulang-ulang setelah selesai sholat maghrib. Waktunya sampai
Isa mulai mari wiritan, mari berdoa bersama, kemudian langsung sholat boleh. Tapi kalau bisa diusahakan jangan turun dulu. Jangan turun. Jadi turun ngombe dhisik enggak boleh. Jadi mari maghrib langsung sholat awabin sampai isya. Tidak sampai isya gak apa-apa, tapi ojo yang pertama jangan mengerjakan apa-apa dulu. Ngerti ya? Jadi mari sholat maghrib, mari wiritan, berdoa, langsung sholat awabin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Rakaat pertama boleh pakai Qul ya ayyuhal kafirun atau surat yang lain. Cuma disarankan oleh para ulama menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Qul huwallahu ahad. Intinjas itu apa? Intinjas. Loh. Wale istinja. Istinjas. Lek ngrungokno sing temenan, cek gak wali-wali. Istinja itu bersuci pakai batu atau pakai benda-benda kering yang lain. Boleh pakai batu, boleh pakai kayu, boleh pas ono kayu, tapi lek kayu ono semute kan silite di cokot semut. Dan pipis ya. Dan pipis. Terus nggo gak nemu banyu. Gak kecapi toh. Nah, pakai batu. Batu iki wungkul ya. Wungkul gini kan batu. Batu kering ya atau boto ya. Memang ini didelok dhisik iki bersih apa ya apa. Engko nang ana semute bareng copot tontongmu. Wah, bu. Ah, ditutul nang ini ya. Ngomong ini ya, pipis tutul nang ini. Ya, sudah. Kan kena najis ya. Gak oleh nang kene ini gak oleh. Tapi nang kene permukaan sini. Terus harus 3 kali kan? Terus ganti sing kene. Jadi gak oleh ditul nang kene tok satu permukaan ndak boleh. Satu permukaan satu. Terus kayak gini, terus kayak gini. Ngerti? Nah. Terus nek bahasa Jawa ini sakjane peper. Istinja itu bersuci pakai batu. Itu hanya sementara sifatnya ya. Sementara. Nanti kalau di rumah sudah ketemu dengan air, nek jeding cawik mana pakai air. Jadi mau sementara tok sifatnya. Nek wis ketemu banyu dicuci lagi. Terus beol juga gitu. Beol biyen zaman Nabi larang banyu. Zaman Nabi larang banyu. Jadi di Medina itu cuma ada satu sumur. Punya orang Yahudi bisa. Nah terus Yahudi itu menteng kelek. Jadi banyunya didol. Karena memang menggali sumur itu juga mahal di sana. Terus banyu itu jarang-jarang, gak koyo kene sumur mau akeh pelecehan. Niku niku jarang-jarang sumur. Sak kota Medina cuma ada satu sumur. Itu dipakai ngombene wong, dipakai mandi, dipakai apa iki nyirami tanaman, pertanian, wis dikai sembarang sumur mek situ. Jadi 24 jam sumur iki bergiliran orang yang menggunakan air itu. Mangane biyen niku jarang-jarang wong adus. Adus itu 3 dina 5 dina kata adus. Yen zaman Nabi ya. Karena memang mahal, air itu dulu jarang. Jadi sering pakai cara istinja, tidak pakai air. Deman-eman. Banyu ku digawe ngombe, digawe wudu. Wong adus saya arang-arang 3 dina 5 dina kaya adus. Jadi digawe masak, digawe wudu, digawe ngono-ngono tok iku, sing penting. Digawe cawi-cawi enggak. Nah, cawi pakai apa? Pakai itu mani, batu. Atau tanah sing keras. Kan kadang-kadang ono lempung sing atos ya. Lah tempat ketiga kan ono lempung sing atos ya iku. Jadi dianu nang silite. Sing kene. Dret. Sing pojokan kene umpama nang kene ya, amburi kan. Nah,
Engko pojokan kene, terus pojokan kene. 3 kali sudah cukup. Nek ketemu godhong-godhong lah, di kono arah godhong, beda mbek kene. Kono godhonge kurma karena tanamannya kurma. Terus ana suket-suket iku arang-arang. Suket-suket lah godhonge cili-cili ngene kan. Ya tambah gak kena karuan godhong gedang koyo kene enak. Di godhong gedang digulung terus diserokno nang silit kan enak. Jadi dulu itu terbatas sekali keadaannya. Nah, ada istilah istinja itu bersuci pakai benda-benda kering atau pakai batu yang kering. Pakai tanah kering, tidak boleh pakai kotoran. Nabi pernah istinja 2 kali dikasih batu. Nabi beol, ana sing nutupi, ana kain ditutupi. Nabi ndodok niku nang kana WC biyen niku. Dadi ditutupi sahabat-sahabat, ngene ditutupi ngene. Jadi Nabi ndodok nang kono, setelah itu tapi aja ngira ambune beole Nabi kaya ambune telekmu, gak padha. Nabi itu yang keluar dari tubuhnya Nabi wangi kabeh. Beda ambek telekmu. Baner. Nah, kemudian untuk cawi pertama dikasih batu, yang kedua kasih batu, dipakai oleh Nabi. Yang ketiga dikasih teletongi unta, terus dibuang oleh Nabi. Tidak mau pakai teletong, padahal teletong ini wis kering. Nabi nggak mau. Terus minta dicarikan batu saja. Jadi istinja itu 3 kali diusap tok ya, kocok nemen-nemen yo sulit ngurusak kena watu bendino. Babres. Ora beset. Ya lek beset lah lek kalem. Gopil ya. Jadi itu istinja itu seperti itu. Bersuci pakai atau bukan bersuci ya apa jenenge ngono ku. Cawi. Bahasa Indonesia apa cawi? Gak ono ya. Ya wis pokoke cawi. Dudu bersuci, kalau bersuci kan mandi, wudu itu bersuci. Iki cawi pakai batu atau benda-benda yang kering, kertas kering boleh, godhong kering boleh. Itu yang kering. Ya. Apakah ada nabi yang dari Yesus? Nabi Yang dari anaknya Yesus. ono. Yesus itu siapa sih? Yesus itu aslinya ngono jenenge Nabi Isa. Yesus itu bahasa Ibrani. Iku ngono nabi artine. Gitu. Tapi orang salah paham, dikira Yesus itu Tuhan. Yesus juga artinya nabi, utusan Allah. Itu bahasa Ibrani. Jadi anak ini Yesus. Katakanlah Yesus itu Nabi Isa, ngono ya. Nabi Isa itu lho gak kawin. Umur sik 33 tahun meninggal. Gak kawin. Nah, setelah Yesus atau setelah Nabi Isa itu terpaut 357 tahun. 571 tahun baru lahir Nabi Muhammad. Jadi tidak ada nabi itu 571 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Kemudian tidak ada gak ono nabi waktu itu. Setelah Nabi Isa tidak ada nabi lagi. Nah, sebelum Nabi Isa ono misanane Nabi Isa, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya meninggal dulu, itu seumur dengan Nabi Isa. Nabi Yahya
meninggal pada usia 32 tahun, kemudian setahun kemudian terus Nabi Isa nututi meninggal. Podo gak rabine, podo durung rabine, podo jokone. Meninggalnya kalau Yahya itu dibunuh, kalau Nabi Isa kan diangkat ke langit, nanti turun lagi. Ada yang mengatakan langit pertama Nabi Isa itu, ada yang mengatakan langit ketiga. Wallahu a'lam, terserah itu jari ulama. Jadi melok-melok air. Jadi seperti itu. Setelah Nabi Isa tidak ada nabi lagi, baru yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi nggak ada Nabi Isa beranak, tidak ada, karena Nabi Isa itu wafat pada waktu belum menikah atau si Joko. Ya apa, sing bener. Nah, itu sunnah hukumnya. Nggak pakai gini toh nggak apa-apa. Kenapa sunnah? Karena Nabi berbuat begini. Ini. Nah, artinya sunnah itu kebiasaan yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi sering-sering pakai begini. Kadang Nabi gini, tangannya apa? Kadang meneng ini. Mulai pertama itu langsung ini. At-tahiyatul langsung ini. Nah, langsung ini. Sampai innaka hamidum majid. Ini baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah Nabi meneng terus gak meneng. Pernah Nabi menobai waktu ngucap asyhadu alla kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah opadu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tak apa meneh. Terus pernah Allahumma sholli ala Muhammad opad wa ala ali Muhammad kaopat. Jadi yang ada Allahnya opat. Jadi lek epean umpama ketok wong macem-macem gak padha mbek pean biasa meneng ya. Ini ya. Terus ana wong ini gak apa-apa, Nabi pernah begini. Nabi juga sering meneng ini. Tapi pernah ngobahno mek tepak asyhadu alla ilaha illallah. Pean biasa asyhadu alla ilaha illallah baru ndangak ya. Biasa ngene terus ndangak. Itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Yang ini tok lho gak apa-apa. Sing penting ada tanda ini tauhid. Ini tauhid. Nah, ini tok. Gak diangkat ini tok. Tapi aja gegem ngene. Engko pangeran wedi ya kok. Kate diangkat gegem. Entah kiat gegem ini. Jadi tetap begini. Ini menunjukkan tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah. Apa mengesahkan Allah? Meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Seperti Kristen ada 3. Ya, Tuhan Bapa, terus Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nah, perlu. Terus Tuhan wong Hindu mbok pira, Tuhan wong Buddha yo mbok pira, apa yo gak tahu mempelajari Hindu atau Buddha. Cuman Islam saja Tuhan itu satu. Tuhane wong Quraisy biyen akeh 360 dengan berbagai macam nama. Namanya ya 360 itu. Itu semua ada di Ka'bah. Akhirnya waktu pembukaan Mekah, Tuhan-Tuhan dari patung, ono sing teko roti, ono sing teko watu, ono sing teko kayu. Nah, itu dikeluarkan, dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ini hukumnya sunnah. Ya. Udah? Nggak ada lagi? Cukup? Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli